Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Mawarti Khadiat Atapukan dengan NIM 2003030051 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Sosiologi. Baiklah, saya akan mereview tugas pertama saya tentang komunikasi, kebudayaan, dan perubahan di Asia. Yang pertama, kita menuju ke sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi pembangunan atau nama lain yang lebih disukai misalnya Devcom, Komdev, C4D. Komunikasi untuk pembangunan berkelanjutan, komunikasi untuk perubahan sosial, komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial, komunikasi dan pendidikan untuk pembangunan, pengetahuan untuk didokumentasi dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasi dengan membingkai perkembangan dalam tiga paradigma modernisasi. Paradigma ketergantungan dan paradigma multiplisitas atau partisipatif. Sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk mengembangkan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi mempercepat pertumbuhan struktur elit kebarat-baratan dan urbanisasi. Barat menganggap pembangunan sebagai kewajiban internasional. Awal dari layanan sipil internasional yang luas dan awal dari upaya berkelanjutan untuk menemukan cara mempromosikan kesejahteraan manusia di bumi secara keseluruhan. Namun runtuhnya Uni Soviet di akhir tahun 80-an yang membuat Amerika Serikat untuk sementara waktu menjadi satu-satunya negara adikuasa yang tersisa. Munculnya Uni Eropa dan China secara bertahap muncul ke permukaan kekuatan regional, seperti Brasil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. Kehancuran sistem keuangan dunia tahun 2008, perubahan iklim planet kita dengan konsekuensi bencana bagi orang-orang di mana-mana dan krisis COVID-19 memerlukan pemikiran ulang tentang kekuatan pembangunan dan akibatnya tempat dan peran komunikasi di dalamnya. Yang berikutnya, 3 konsep komunikasi untuk pembangunan. Mungkin ini waktu terbaik untuk mengatakan suatu tentang jurnalisme pembangunan, komunikasi pendukung pembangunan dan komunikasi pembangunan seperti yang awalnya dipahami. Ketiga, saling menaungi, seperti produk dari pencarian bersama untuk konten, komunikasi dan metode yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju kehidupan yang lebih baik. Ketiga, dimaksudkan untuk memerangi masyarakat ekonomi dan sosial dan informasi yang sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mengidentifikasi dengan kelompok lain selain komunikator profesional itu dengan ilmuwan sosial, hampir tidak dengan politisi. Menariknya, ketiga berkembang di Asia. Orang-orang yang memelopori jurnalisme pembangunan dengan bijak dan tidak membuat waktu untuk mendefinisikannya. Pada akhir tahun 60-an, Institut Pers Filipina yang dipimpin oleh Juan Mercado dan Kantor Berita Filipina mengeluarkan berita-berita mendalam tentang topik-topik yang tidak biasa seperti tingkat pertumbuhan penduduk, penggundulan hutan, industri perikanan, dan lain-lain. Tren ekonomi regional, perumahan, kerusakan tanaman akibat tikus, aliran migrasi, dan kebijakan air terganggu. Pers Asia pada tahun 1968, pada tahun yang sama PFA menyelenggarakan kursus pelatihan penulis ekonomi Asia pertama di Manila. Kursus tersebut mencerminkan penekanan ganda jurnalisme. Pembangunan satu ini ekonomi pembangunan di Asia dan teknik penulisan secara jelas tentangnya. 2 keluaran penting bagi jurnalisme pembangunan berawal dari kursus itu. Salah satunya adalah manual Alan Shockley. Untuk jurnalisme pembangunan yang lainnya adalah Depth News. 3 huruf pertamanya berarti pembangunan ekonomi dan kependudukan. Sebuah paket media reguler dari berita-berita pembangunan yang diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa Asia untuk distribusi regional.
Yang berikutnya, komunikasi pengembangan informasi. Sejak pertengahan tahun 70-an ketika artikel-artikel yang kritis terhadap komunikasi pembangunan menjadi mode, artikel tersebut telah ditinggalkan atau dicemooh secara terbuka sebagai alat propaganda pemerintah. Jika sudah digunakan bukan seperti itu yang dibayangkan. Ini bukan pertama kalinya sebuah ide diapropriasi untuk tujuan sama sekali berbeda atau objek yang digunakan untuk fungsi selain yang dimaksudkan. Berikutnya, siapa komunikasi pembangunan? Sebuah kata klarifikasi adalah dalam rangka pada saat ini. Meski penting, petugas informasi di badan pembangunan pemerintah bukanlah jumlah total komunikator dalam pembangunan. Apakah mereka menerima peran tersebut atau tidak? Jurnalis pembangunan dengan menulis tentang pembangunan dan dengan berada dalam profesi komunikasi. Secara definisi adalah komunikator pembangunan. Begitu juga para pekerja lapangan dari badan-badan pembangunan pemerintah dan non-pemerintah yang pada umumnya masih menjadi perantara informasi yang menonjol di pedesaan. Begitu juga perencanaan komunikasi manajer, peneliti, praktisi, dan orang-orang kreatif lainnya yang menggunakan bakat mereka dalam komunikasi pribadi, kelompok, dan termediasi untuk tujuan pengembangan. Berikutnya, pembangunan. Di sebagian besar Asia, kebebasan sipil dan politik dihargai sebagai nilai-nilai fundamental. Di negara-negara yang sistem hukumnya mengikuti tradisi Anglo-Saxon, mereka diabadikan dalam konstitusi sebagai bagian hak sosial dan ekonomi. Tapi mereka didukung dengan tegas oleh negara-negara dengan pemerintah kolektif. Oleh karena itu, terpecah menjadi dua kubu ideologis atas masalah hak asasi manusia, dengan satu sisi menegaskan nilainya di atas yang lain. Terperangkap di tengah-tengah adalah negara yang miskin secara intelektual, dirawat dengan kebiasaan sipil dan politik, tetapi yang kebutuhan masyarakat utamanya adalah terletak pada domain kebebasan ekonomi dan sosial. Piagam PBB mengakui kedua wajah kebebasan manusia. Yang berikutnya, refleksi melakukan riset. Karir di bidang komunikasi dan penelitian saya tentang komunikasi untuk pembangunan perubahan sosial layak mendapat penjelasan tentang apa yang saya pikirkan tentang pekerjaan dan retrospeksi. Bidang yang saya masuki pada tahun 1968 jauh berbeda dengan sekarang. Dan ada pertanyaan, apakah bidang itu masih ada lagi di mata kuliah universitas? Pertama, minat akademis dalam studi komunikasi tentang pembangunan mulai berkurang di Amerika Serikat pada pertengahan 1980-an setelah perjuangan panjang mengenai definisi bidang dan pendekatan terbaik dalam implementasi. Tampaknya tidak tercermin dalam komunitas riset universitas. Dilema etika dan politik yang ditimbulkan oleh media sosial mengubah minat bidang kita ke negara-negara yang lebih maju dan menjadi pertanyaan tentang propaganda politik dan ekonomi politik perusahaan-perusahaan raksasa seperti Twitter, Google, dan Facebook. Isu-isu pembangunan dan perubahan sosial belum menemukan kembali tempat dalam studi komunikasi, setidaknya tidak di sebagian besar negara barat. Yang berikutnya, proyek milenium. Fokus saat ini 2020-an sampai 2020, kebijakan dan penelitian pembangunan global mengalihkan fokus selama 2 dekade terakhir ke tujuan milenium PBB dengan target 2015 dan dipromosi berkelanjutan setelah tanggal tersebut. Proyek besar Universitas di Columbia oleh Jeffrey Sachs menarik perhatian uang dan bunga pada periode pertama hingga 2015. Tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan dan kritik menyusul upaya jutaan dolar di desa Afrika untuk mempromosikan jalan terpadu keluar dari kemiskinan terbukti ilusif. Yang berikutnya,
Relawan video. Relawan video membawa berita ke desa atau India. Ini dimulai pada tahun 2006 dan melalui pendamping pusat pada tahun 2011. Misalnya adalah melatih masyarakat untuk membuat video pada jadwal bulanan tentang beberapa aspek komunikasi mereka, aspek komunitas mereka yang membutuhkan perhatian desa. Video-video ini ditampilkan kepada anggota desa sehingga beberapa tindakan diambil untuk memecahkan masalah atau mencapai konsensus. Selain itu, video tertentu dibagi dengan stasiun televisi lokal dan bahkan untuk beberapa penyiar regional atau nasional. Pada tahun 2011, ada 125 produsen masyarakat berbayar di desa-desa. Yang berikutnya UNESCO. Dalam penyebut. Namun pada akhir tahun 1969 ketika saya mengambil posisi sebagai penasihat penyiaran regional untuk UNESCO yang berbasis di Kuala Lumpur, Malaysia, tetapi mencakup konstituen yang sangat luas di seluruh Asia dan Pasifik. Saya pertama kali diperkenalkan langsung pada peran komunikasi dan pembangunan. Tugas utama saya adalah membantu mengembangkan pusat pelatihan penyiaran regional, yang akhirnya menjadi Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik. Demikian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore.